Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, sebagai seorang muslim, berakhlak dan berilmu merupakan dua hal yang penting dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, maka akan mudah diterima oleh masyarakat. Karena akhlak yang baik tercermin dari perilaku seseorang. Sedangkan ilmu merupakan sebuah keistimewaan yang mampu membuat manusia unggul terhadap makhluk lainnya. Ilmu dan akhlak memiliki peran penting dalam Al-Quran. Akhlak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali dengan kata khuluq, sementara ilmu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 774 kali. Namun mengapa Islam menempatkan akhlak pada posisi yang lebih tinggi daripada ilmu? Bukankah Allah memberikan keunggulan kepada manusia terhadap makhluk ciptaannya yang lain dengan memberikan pengetahuan? Bukankah Allah mengajarkan Nabi Adam alaihi salam tentang nama-nama benda yang ada di dunia ini sebagai bentuk pengetahuan, dan ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Dan bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Alaq bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan? Dan bukankah pula Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu? Pemirsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat manusia dengan ajarannya, yaitu Islam. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini termaktub dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak berasal dari kata khuluq, yaitu sifat atau tabiat. Akhlak tertuju pada karakter atau perilaku seseorang dalam berinteraksi kepada Allah, manusia, dan alam. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak menyembah selain kepada Allah merupakan akhlak manusia kepada Allah. Menghormati orang lain, rendah hati, berbuat baik merupakan akhlak manusia kepada manusia. Menghormati alam, merawat lingkungan, tidak merusak hewan dan tumbuhan merupakan akhlak manusia kepada alam. Sementara itu, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar. Lalu siapakah orang yang berilmu itu? Apakah orang yang biasa kita sebut sebagai orang yang pintar, cerdas, bahkan jenius? Atau bahkan orang-orang yang berhasil menempuh pendidikan S1, S2, S3? Kata Allah, orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat yakhsha yang tinggi kepada Allah, yaitu orang yang memiliki rasa takut yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia berhati-hati dalam bersikap. Al-Quran surah Fatir ayat 28. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269 dan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Pada ayat ini dijelaskan bahwa dengan ilmu seseorang akan memahami bagaimana kehidupan diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Orang yang berilmu
tidak akan melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpegang kepada Al-Qur'an sehingga akhlak mulia muncul atas ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an, ilmu dan akhlak merupakan dua unsur yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Keduanya saling berkesinambungan. Manusia perlu meningkatkan bekal ilmu agar menghasilkan amal dan perilaku baik. Ilmu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara akhlak didasari oleh ilmu pengetahuan. Jadi dapat kita fahami bahwa hasil akhir dari ilmu adalah akhlak. Akhlak yang mulia adalah esensi dari keimanan dan merupakan landasan utama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berilmu. Akhlak yang baik akan membedakan kita sebagai manusia terhadap makhluk lainnya dan mengangkat manusia ke derajat yang lebih tinggi dan mulia. Sementara akhlak yang buruk akan membinasakan manusia itu sendiri. Oleh karena itulah manusia disebut dalam Al-Quran sebagai khalifah. Dan pada akhirnya, semoga kultum yang singkat ini dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa bertafakur kepada Allah, berfikir atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya agar tumbuh rasa takut yang mendalam pada diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjadi manusia pilihan yang mendapatkan keutamaan akhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.